selamat pagi anak-anak. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi ya pada hari ini. Kita masih pada tema 5 pengalamanku, subtema 2 pembelajaran 3 dan 4 pada hari Senin 17 Januari 2022. Nah, subtema 2 ini yaitu tentang pengalaman bersama teman. Nanti anak-anak buka buku e-book halaman 53 sampai 61. Oke anak-anak hebat, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Anak-anak silakan siapkan hati dan siapkan sikap yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Tuhan, hari ini kami siap untuk belajar. Berkatilah kami agar kami tetap semangat dan mengerti apa yang diberikan oleh ibu guru kami. Berkatilah juga teman-teman kami yang hari ini belum bisa mengikuti belajar karena sakit. Semoga teman kami lekas sembuh. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak hebat, terima kasih anak-anak sudah berdoa. Nah, anak-anak hebat, untuk kompetensi dasar kita pada pagi hari ini yaitu kita akan mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 3.8 merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong dan pemberian pujian. Lalu 3.5 memahami berbagai gerak dominan, bertumpu, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang dan mendarat dalam aktivitas 6 lantai. Nah, lalu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu siswa dapat membaca teks dan gambar tentang gerak bertumpu dalam aktivitas 6 lantai. Lalu yang kedua, siswa dapat mengamati tentang gerak bergantung dengan tangan. Yang ketiga, mendata informasi tentang aturan di rumah saat bermain bersama teman. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yang keempat yaitu siswa dapat membaca dan menemukan teks dengan tentang permintaan maaf. Oke teman-teman, nah kita lihat ya. Ayo kita mengamati. Nah, gambar apa ya kira-kira ini? Ngapain ya? Oke, kita lihat ya. Nah, anak-anak, ternyata ini adalah langkah-langkah gerakan bertumpu. Yang pertama, sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi, berdiri pada kaki kanan. Lalu yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah depan, samping, hingga belakang. Kemudian yang ketiga, ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Lalu yang keempat, kaki kanan disapukan dari arah depan, samping, hingga belakang. Nah, anak-anak, ayo lakukan pemanasan tersebut. Ajak ayah, ibu, adik, kakak. Selanjutnya lakukan gerakan bertumpu sesuai dengan petunjuk. Nah, nanti anak-anak di rumah bisa melakukan gerakan ini bersama mama, papa, adik, dan kakak ya. Jangan lupa ya, anak-anak harus melakukan pemanasan ini sebelum melakukan gerakan olahraga yang lainnya. Nah, anak-anak, ayo kita mengamati. Nah, kira-kira ini anak lagi ngapain ya? Betul, anak ini sedang bergantungan. Kita baca ya bacaannya. Nah, hujan sudah reda. Didi dan teman-teman bisa berolahraga di luar lagi.
Pak Guru mengajak anak-anak ke taman bermain. Mereka sudah pernah belajar gerakan menggantung. Kali ini mereka akan bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan yang lain. Nah, anak-anak hebat, ini dia. Bibi sudah bisa berolahraga di luar. Ini contohnya. Contoh gerakan menggantung. Mereka bergerak maju dari satu pegangan ke pegangan yang lain. Selanjutnya kita lihat ya. Ini adalah contoh menggantung atau bergantung di pohon. Kita lihat ya. Nah, cabang pohon yang rendah dan kuat juga dapat menjadi tempat bergantung. Jika bergantung di cabang pohon, kita bisa bergerak ke samping. Jadi tadi waktu kita olahraga di luar bersama Didi, dia geraknya maju ke depan. Tetapi jika bergantung di cabang pohon, kita bergeraknya ke samping. Begitu ya anak-anak. Nah, setelah melakukan pemanasan, lakukanlah gerakan menggantung. Saat bergantung, hitunglah dari 1 sampai 40. Sampai hitungan berapa kamu kuat. Kemudian, meminta bantuan guru untuk mendampingi dan mengawasi kalian. Nah, nanti jika anak-anak bermain bersama teman-teman, jika ada dahan atau cabang pohon yang kuat, anak-anak boleh belajar bergantung. Tapi ingat, anak-anak harus diawasi oleh papa mama di rumah. Kita lanjutkan ya. Ternyata kita akan membaca percakapan anak-anak. Percakapan apa ya kira-kira? Oke, kita lihat ya. Bacalah percakapan berikut ini. Nah, ayo kita membaca ya. Banyak sekali percakapannya. Cerita tentang apa kira-kira? Riko, JJ, dan Sita sedang bermain bersama. Mereka bermain di depan teras rumah Sita. Tiba-tiba, Sita mendengar suara keributan dari teras depan. Sita segera datang untuk melerai Riko dan JJ. Sita berkata, "Ada apa Riko dan JJ? Mengapa kalian bertengkar?" Riko menjawab, "JJ merebut mobil-mobilanku." JJ menjawab, "Aku hanya pinjam sebentar karena aku ingin mengangkut balok kayu dengan mobil-mobilan itu." "Kamu tidak bilang kalau mau pinjam, tiba-tiba langsung mengambilnya," kata Riko. "Jangan bertengkar teman-teman. JJ, lain kali kalau mau pinjam izin dulu ya, supaya Riko tahu dan tidak salah paham." Begitu kata Sita. Lalu JJ bilang, "Ya, aku lupa bilang tadi. Bagaimana kalau kalian bermain bersama, saling berbagi mainan, menyusun balok kayu bersama sambil menggunakan mobil-mobilan?" "Iya Sita, ide yang bagus. Ayo, sekarang kalian bermaafan. Maafkan aku Riko, lain kali aku akan izin dulu kalau mau pinjam mainanmu." "Iya JJ, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi." Nah, anak-anak hebat, dari cerita ini kita diingatkan kalau kita ingin meminjam mainan teman, kita tidak boleh langsung merebutnya, tetapi kita izin dulu kepada yang punya mainan. Begitu ya anak-anak. Yuk kita menanya, apakah Riko dan JJ akhirnya berbaikan? Iya, betul. Anak-anak hebat sekali. Riko dan JJ berbaikan. Apa yang membuat mereka berbaikan? Nah, salah satu dari mereka sudah meminta maaf karena sudah meminjam mainan tanpa izin. Apa yang diucapkan JJ saat berbaikan? Maaf. JJ meminta maaf. Apa yang Riko ucapkan setelah JJ minta maaf? Riko juga meminta maaf karena Riko tadi sudah marah kepada JJ. Begitu ya anak-anak, berarti ketika bermain kita harus punya aturan. Nah, kita lihat ya. Yuk kita berpikir. Nah, JJ meminta maaf kepada Riko atas kesalahannya. Riko memaafkan JJ. Riko dan JJ melepaskan masalah dan bermain bersama lagi.
Tidak ada permusuhan di antara mereka. Nah, anak-anak hebat, kita harus saling memaafkan supaya kita tidak bermusuhan. Nah, ayo, apa yang akan kamu katakan jika ada teman yang meminta maaf? Contohnya seperti ini. Maafkan aku ya, aku tidak sengaja menjatuhkan pensilmu. Nah, nanti anak-anak jawab ya bersama mama papa di rumah. Lalu yang kedua, aku minta maaf, kemarin aku lupa mengembalikan buku yang kupinjam. Nah, nanti anak-anak jawab bersama mama dan papa di rumah. Nah, anak-anak, ayo kita berdiskusi. Bel istirahat berbunyi. Hujan pun sudah reda. Dinda dan teman-teman beristirahat di luar kelas. Mereka hendak pergi ke kantin. Namun, sesuatu hal yang terjadi saat mereka sedang berjalan melewati lapangan. Pengalaman hari ini sungguh tidak menyenangkan. Kita lihat ya, nah ini dia. Ternyata ada temannya yang sedang bermain air di lapangan. Kita lihat. Bagaimana pendapatmu mengenai gambar tersebut? Apa yang seharusnya dilakukan oleh kedua anak yang bermain air? Nah, teman-teman, ketika Dinda dan teman-temannya mau istirahat dan pergi ke kantin, ternyata ada dua orang temannya yang sedang bermain air di lapangan. Nah, ayo kita mengamati. Oke. Nah, setelah membaca bacaan tadi, coba anak-anak amati kalimat-kalimat berikut ini. Berilah tanda centang pada kalimat yang tepat. Minggir ya, kami mau bermain. Hah, betul atau tidak ya? Maaf, kami tidak tahu kalau ada kalian. Betul atau tidak? Betul. Sampai jumpa lagi teman-teman. No, salah. Jangan lewat di lapangan, kami mau main. Tidak, ini tidak benar. Lalu yang terakhir, lain kali kami akan hati-hati. Maaf ya, betul. Ini adalah permintaan maaf yang betul. Kita lanjutkan. Yuk bermain peran. Nah, bermain peranlah sebagai salah satu anak yang sedang asik bermain genangan air. Ungkapan permintaan maaf yang tepat kepada Dinda dan teman-teman. Nah, teman-teman, nanti di rumah anak-anak bisa praktek. Yang satu jadi Dinda dan teman-teman, lalu yang satunya bisa menjadi anak yang sedang asik bermain di genangan air. Lalu nanti mengucapkan permintaan maaf kepada Dinda dan teman-teman. Selamat mencoba di rumah ya. Nah, kita lihat kembali. Wah, main apa ini ya? Siapa yang tahu ini adalah permainan apa? Oke, kita lihat ya. Saat libur tiba, Didi dan teman-temannya berkumpul. Mereka akan bermain bersama. Mereka berkumpul di rumah Nano. Rumah Nano memiliki halaman yang sangat luas. Mereka akan bermain gobak sodor. Bermain gobak sodor dilakukan berkelompok. Inti bermainan gobak sodor adalah menghadang lawan agar tidak bisa lolos melewati garis ke baris terakhir secara bolak-balik. Maka diperlukan kerjasama dalam kelompok. Jujur dan sportif adalah salah satu aturan dalam bermain. Patuhi aturan agar permainan berjalan lancar dan menyenangkan. Bermain bersama teman akan menjadi pengalaman yang berkesan. Nah, anak-anak, memang betul bermain bersama teman akan menjadi pengalaman yang berkesan. Tetapi anak-anak harus ingat, di dalam bermain kita membutuhkan aturan. Lalu kemudian kita harus jujur dan sportif. Jujur dan sportif adalah salah satu aturan dalam bermain. Jadi aturan itu harus ditaati supaya kita bermainnya menjadi senang dan berjalan dengan lancar. Oke anak-anak, nah aturan apa saja yang harus ditaati saat bermain bersama teman di rumah? Nih, nanti anak-anak bisa tanya ketika sekolah, ketika kita PTMT, kita tanya sama teman kita, kira-kira apa ya aturan
yang harus ditaati ketika kita bermain bersama teman di rumah. Nanti anak-anak ketika sekolah, ketika PTMT kalian boleh saling tanya jawab, oke? Nah, wah, musim hujan nih anak-anak. Nih bawa payung. Kita lihat, ternyata Dinda sedang pulang sekolah. Kita lihat bacaan Dinda ya. Oke. Musim penghujan. Pagi ini langit terlihat mendung. Awan menjadi gelap. Dinda teringat penjelasan guru kalau bulan ini musim penghujan telah datang. Dinda menyiapkan payung di dalam tas sekolahnya. Jika hujan turun, Dinda dapat memakai payungnya agar badan tidak kebasahan. Indonesia adalah negara beriklim tropis. Indonesia mengalami 2 kali pergantian musim. Musim penghujan dan musim kemarau bergantian dalam 1 tahun. Bulan Januari ini saatnya musim penghujan. Hujan datang hampir setiap hari. Hal ini menjadi pengalaman baru bagi Dinda dan teman-temannya. Kita lihat kembali. Nah, ini adalah gambar. Hayo, siapa yang tahu? Betul. Anak-anak hebat, ini adalah gambar pohon yang sedang tertiup oleh angin. Nih, ada lagi ya anak-anak. Gambar pohon tertiup oleh angin sampai daunnya berjatuhan. Nah, ternyata ini adalah lanjutan cerita Dinda tadi. Dinda sudah sampai di sekolah. Ternyata hujan turun semakin deras. Dinda dan teman-temannya berada di dalam kelas. Di luar hujan deras dan angin bertiup. Air hujan menyiram semua benda dan tumbuhan di luar. Pohon di depan sekolah meliuk, batang daunnya diterpa angin. Nah, seperti gambar ini ya anak-anak. Oke, rerumputan menunduk diterpa air hujan. Pepohonan dan rerumputan itu terlihat seperti menari. Dinda dan teman-teman mengamati gerakan pohon dan rumput itu. Nah, seperti ini ya anak-anak gambar pohonnya. Ini gambar pohon yang sedang tertiup oleh angin. Dia meliuk-liuk seperti menari. Oke, kita lanjutkan ya. Nih, ini contoh gerakan yang indah seperti tangan penari. Ini adalah menirukan gerakan tanaman yang diterpa oleh angin. Nah, nanti anak-anak kita praktek ya di rumah. Oke, jadi anak-anak kita sudah selesai nih belajarnya. Lalu kesimpulan kita apa ya? Kita lihat. Kesimpulan kita yang pertama, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada apa aja ya? Oke, yang pertama, aturan di rumah saat bermain bersama teman. Yang kedua, membaca teks tentang permintaan maaf. Ketiga, membaca teks dan gambar tentang gerak bertumpu dalam aktivitas senam lantai. Yang terakhir, mengamati tentang gerak bergantung pada satu tangan dan bertumpu. Oke, itulah kesimpulan kita pada hari ini ya anak-anak. Lalu refleksi kita pada pagi hari ini yaitu percaya diri, rasa ingin tahu, cermat, sosial, dan kerjasama. Lalu nilai ketarakanitaan yang kita dapatkan adalah community. Nah, penutup. Oke anak-anak, seperti biasa, nanti anak-anak kerjakan LKS yang ibu kirimkan ya. Dan jangan lupa mengumpulkannya. Nah, terima kasih anak-anak. Hari ini anak-anak sudah belajar dengan baik. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Dan jangan lupa yang belum mengerjakan tugas yang kemarin dikumpulkan ya. Baik anak-anak hebat. Untuk menutup kegiatan kita, mari kita berdoa ya. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dalam belajar hari ini. Tuhan, berkatilah kami selalu agar kami tetap semangat
belajar, dan terus belajar. Berkatilah juga orang tua kami dan teman-teman kami, agar mereka sehat selalu. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak hebat dan anak-anak kece semuanya, terima kasih untuk hari ini. Selamat menonton video dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan lupa dikirimkan ya. Terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati.